saya akan mencabut logo lambang PBI dan Laskar Sabilillah. Lambang PBI itu dan Laskar Sabilillah memang saya yang menciptakan. Logo lambang PBI dan Laskar Sabilillah dicabut izinnya dan dilarang dipakai oleh yang mempunyai hak cipta. Tanpa lama-lama langsung saja kita saksikan videonya. Jadi kalau untuk logo dan lambang PBI dan Laskar Sabilillah itu memang hak ciptanya ada pada saya. Otomatis beliau melarang tentang penggunaan lambang logo berkaitan dengan Tengku Kori. Dulu kan kita juga panjenengan juga pernah bersama beliau ya, bersama Tengku Kori. Lama juga. Iya, juga ya. Namun pada kesempatan kali ini yang mengagetkan, Tengku Kori ini menyatakan melawan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, gitu kan. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah menurut dari panjenengan, keputusan dari Tengku Kori keluar dari barisan Kiai Haji Imad ini gimana? Monggo. Ya, saya dulu adalah sebagai inisiator utama bersama Tengku Kori, Gus Abbas, Kiai Muhammad Taufikur Rahman dengan Syarif Ali Zain dari Banda Kerep. Ini sejarahnya. Setelah kepulangan kami dari Perdebatan Banten, kami ditelepon oleh Gus Abbas untuk datang ke tempat kediaman beliau, yaitu di Pondok Pesantren Buntet milik beliau ya. Dan di situ beliau mengajak kami semua untuk membuat suatu wadah, yaitu wadah perjuangan kebangkitan Wali Songo. Dan alhamdulillah ketika kami semua bisa berkumpul bersama Tengku Kori juga pada waktu itu mengadakan suatu musyawarah kesepakatan untuk membuat terkait dengan permasalahan apa itu yang menjadi permasalahan ya, sehingga mungkin ada sedikit kekecewaan Tengku Kori kepada rekan-rekan yang ada di perjuangan Wali Songo Indonesia ya, terutama mungkin kepada Gus Abbas atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, tapi itu sah-sah saja ya, karena itu hak beliau kan begitu. Dan patut juga kita ketahui ya, pernyataan Tengku Kori yang beliau ini keluar dari perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu keluar dari barisan perjuangan yang kita buat dahulu itu ya, ini tidak menjadikan para saudara-saudara kita di dalam memperjuangkan suatu kebenaran ya, baik itu di dalam bidang nasabnya para habaib ya, di bidang sejarah, di bidang budaya-budaya yang lainnya yang dibelokkan ke semuanya itu. Ini tidak menyurutkan dari saudara-saudara kita ketika mereka ingin melanjutkan suatu perjuangan. Ini patut diketahui ya. Karena apa? Karena landasan perjuangan kebangkitan Wali Songo ini atau perjuangan Wali Songo Indonesia ini, Laskar Sabilillah, itu bukan karena faktor dasar kepentingan pribadi atau golongan, tetapi karena faktor dasar suatu kebenaran, yaitu kebenaran syariat, kebenaran budaya, kebenaran untuk bangsa dan negara, seperti itu. Baik, demikian apa dari yang beliau sedikit sampaikan ya, untuk sedikit sejarah dari Laskar Sabilillah. Mungkin insya Allah lain waktu saya pribadi memang ada rencana Kiai untuk menjabarkan dari awal, dari awal adanya pergerakan berdirinya Laskar Sabilillah dari awal ya, sejak kapan, terus kejadiannya gimana, kronologi ceritanya bagaimana, insya Allah lain waktu ya. Nah itu panjang memang. Iya memang itu butuh waktu panjang, kurang lebih bisa 1 jam lebih itu. Langsung saja untuk yang kedua Kiai, masih tentang Tengku Kori ini ya. Ada saya menemukan sebuah video, saya dikirimi oleh teman saya, memang dikirimi sebuah video bahwa Tengku Kori mengatakan dalam, kalau nggak salah itu di VT ataupun apalah tentang video itu, mengatakan bahwa panjenengan memang kami tahu betul beliau adalah yang merancang tentang logo gambar Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Nusantara, pencipta. Jadi kalau bisa dikatakan panjenengan punya hak cipta penuh untuk Laskar, untuk logo ya, untuk logo. Iya benar. Namun Tengku Kori ini mengatakan bahwa logo Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Indonesia kan ini akan dicabut oleh jenengan. Oh iya. Itu Tengku Kori yang mengatakan. Jadi ini langsung klarifikasi, benarkah berita tentang itu? Saya sebenarnya kurang begitu tahu tentang hal itu ya, pernyataan Tengku Kori, tapi menurut berita yang saya dengar memang Tengku Kori membuat suatu
video di sosmed yang mengatakan saya akan mencabut apa namanya itu logo lambang PBI dan Laskar Sabilillah. Ya, memang sebenarnya begini, lambang PBI itu dan Laskar Sabilillah memang saya yang menciptakan bersama Kiai Muhammad Taufikur Rahman. Saya yang merancang semuanya, dan Kiai Muhammad Taufikur Rahman itu yang mendesain di komputer, disempurnakan oleh Ustadz Mansur ya. Nah, beliau penyempurnanya. Jadi kalau untuk logo dan lambang PBI dan Laskar Sabilillah itu memang hak ciptanya ada pada saya penuh itu ya. Memang begini, kalau berita yang tersebar dengan adanya perkataan Tengku Qori lewat video atau lewat sosmed dikatakan saya itu akan mencabut, itu tidak benar ya. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi seandainya ya, kalau memang suatu wadah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini disalahgunakan, ya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan yang bertentangan dengan aturan syariat dan aturan dari negara kita, untuk sesuatu hal yang tidak baik, ya maka saya memiliki hak, ya memiliki hak mutlak untuk bisa mencabut hak cipta dari logo PBI dan Laskar Sabilillah. Itu pun dengan syarat kalau wadah perjuangan PBI ini dan Laskar Sabilillah itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan syariat dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan aturan-aturan negara kita. Begitu, yang merugikan bangsa dan negara. Selama hal itu tidak dilakukan ya, dan masih berjalan lurus di jalan suatu kebenaran, maka saya tidak akan pernah mencabut hak cipta dari lambang logo itu. Justru alhamdulillah ketika lambang PBI terus lambang Laskar Sabilillah itu bisa digunakan sebagai bendera perjuangan yang menegakkan suatu kebenaran syariat agama, suatu kebenaran yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa dan negara, saya sungguh sangat bahagia ya. Saya sungguh sangat ridho sekali. Ya, makanya pesan saya untuk saudara-saudara saya yang ada dalam wadah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, berjuanglah kalian, bergeraklah kalian dengan niat Bismillahirrahmanirrahim untuk menegakkan suatu kebenaran agama demi bangsa dan negara, dari para pengkhianat-pengkhianat yang akan merongrong persatuan kesatuan negara kedaulatan Republik Indonesia, begitu. Jadi kalau ada informasi saya akan mencabut itu tidak benar ya. Nah itu saya tidak tahu itu informasi dari mana. Seperti itu. Baik ya, terima kasih atas langsung konfirmasi dari beliau ya tentang apa yang pernah disampaikan oleh Tengku Qori ini. Kemungkinan kalau saya lihat sih sebenarnya video sudah lama ya. Yeah. Video sudah lama, cuman saya melihat sempat ramai juga untuk saat ini. Jadi kan ini perlu klarifikasi langsung dengan panjenengan. Iya, betul. Baik, demikian saudara-saudara yang saya banggakan, langsung pernyataan dari beliau bahwa tidak benar adanya apa yang disampaikan oleh Tengku Qori. Ya. Namun satu catatan, seandainya langkah perjuangan dari Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Indonesia memang sudah keluar dari ranah ADART yang memang perjuangan itu adalah untuk menegakkan sebuah kebenaran, untuk memperjuangkan sebuah keadilan, untuk perjuangan kemaslahatan bangsa Nusantara, otomatis beliau kemungkinan besar akan mengambil mencabut ataupun melarang tentang penggunaan lambang logo PBI ataupun Laskar Sabilillah. Iya. Baik. Masalah tesis ya. Langsung kita ke pertanyaan berikutnya, Ki. Masih tentang Tengku Qori juga ini, Kiai. Tengku Qori ini kan keluar ya. Bisa dikatakan keluar lah. Sekarang malah bahasanya Tengku Qori ini menantang Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk adu argumen, debat masalah tentang nasab Ba'alawi ya. Otomatis Tengku Qori ini mensohihkan nasab Ba'alawi. Menurut panjenengan, Tengku Qori ini menurut informasi kabar di sosial media juga itu akan membuat antitesis dari untuk Kiai Haji Imad. Menurut pandangan panjenengan gimana, monggo? Iya, begini. Jadi setelah pernyataan Tengku Qori ya, yang dia keluar dari barisan perjuangan ya, yang dipromotori oleh Gus Abbas dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan beliau memberikan suatu pernyataan akan membuat antitesis ya, untuk menyanggah dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau menurut saya itu sah-sah saja ya, itu monggo, adalah hak beliau ya kan. Tetapi harus diingat, tesis Kiai Haji Usman Al-Bantani itu tidak membutuhkan antitesis ya.
beliau ini meneliti keabsahan nasabnya para habaib atau kaum Ba'alwi tentang kebenarannya, ya. Setelah beliau meneliti, beliau menemukan suatu kejanggalan, ya, dan kejanggalan ini sesuatu yang di situ dari rujukan-rujukan kita yang beliau pelajari ini sesuatu yang menjadikan tidak tersambungnya nasabnya Ba'alwi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini bisa dibuktikan dengan rujukan-rujukan kitab yang beliau pelajari dari zaman ke zaman, dari masa Syekh Ahmad sampai ke Ba'alwi sekarang. Itu seperti itu. Kalau Tengku Qori itu memiliki rencana ingin membuat suatu antitesis, saya kira itu suatu pernyataan yang keliru, karena Kiai Haji Usman Al-Bantani itu tidak membutuhkan antitesis. Yang dia butuhkan jawaban, ya, suatu rujukan kitab yang sezaman atau yang mendekati untuk bisa digunakan sebagai alat pendeteksi terkonfirmasinya Ubaidillah ini sebagai putra Sayyid Ahmad, begitu. Nah, dan patut juga kita ketahui, ya, karena sampai hari ini kan tidak ditemukan. Tidak ditemukan rujukan-rujukan kitab yang sezaman atau yang mendekati yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran Ubaidillah adalah putra Sayyid Ahmad, ya, hingga 550 tahun. Lah, kalau selama 550 tahun ini tidak ada datanya, terus bagaimana mau membuat antitesisnya? Karena antitesis ini harus bersumber dari data-data yang akurat. Betul. Kan begitu. Lah, kalau antitesis ini menggunakan data-data dari abad, ya, 9 ke atas, itu nanti hanya berbentuk narasi. Ya, hanya berbentuk narasi yang memutar akhirnya tidak ketemu ujung pangkalnya. Maka saya katakan, ya, cukup Tengku Qori dan sekarang barisan yang ada dalam barisan beliau itu hanya tinggal menunjukkan bukti, fakta, data, rujukan kitab yang bisa beliau gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani. Udah beres semuanya. Kan begitu, karena kalau antitesisnya itu bukan berdasarkan kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar rawi yang bersambung dari abad ke-4 sampai ke abad ke-9, maka tidak bisa digunakan. Kan begitu. Kalau tidak bisa digunakan, nanti antitesisnya hanya berbentuk narasi. Karena Kiai Haji Usman Al-Bantani ini bukan narasi, dia menemukan suatu kejanggalan, keterputusan riwayat, kan begitu. Karena tidak ada kitab yang menceritakan, kan begitu. Padahal secara kemasyhuran mereka dikenal, kan, ya. Tetapi kenapa? Ya, dalam kitab-kitab nasab terdahulu yang begitu banyak, ya, itu kan sebenarnya sudah ada lembaga nasab, ya. Sampai 550 tahun itu kok tidak ada satupun kitab yang menceritakan tentang nasab Ubaidillah, ya, tentang perihal sejarah riwayat kehidupan Ubaidillah. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Maka cukup tinggal sodorkan kitabnya, jawab dengan baik. Begitu. Kalau membuat antitesis dengan narasi-narasi yang bersumber dari rujukan kitab abad ke-9 ke atas, itu nanti malah mutar-mutar, nggak akan bakal ketemu. Kan begitu. Karena suatu keabsahan sesuatu itu tergantung data. Kan begitu. Ya, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kan seperti itu. Makanya sedikit juga saya terangkan kemarin, ada saya mendengar itu, ya, di live TikTok apa itu dengan Kiai Haji Abdul Ghalib, ya, yang dari Madura itu. Memang saya memberikan suatu apresiasi yang sungguh sangat luar biasa kepada beliau, Kiai Haji Abdul Ghalib, ya, yang dari Madura, dengan kehebatan keluasan ilmu beliau yang menguasai ilmu fan, nahwu dan sorof, ya. Ini saya sungguh mengapresiasi beliau. Ini bukan orang biasa. Memang benar-benar beliau ini orang yang sangat alim, ya. Karena untuk memahami suatu lafal, suatu kalimat itu, kalau tidak mengerti nahwu dan sorof secara sempurna, maka pemahamannya juga akan batal. Kan gitu. Jadi seseorang tidak akan bisa memahami, ya, setiap makna dari lafal atau kalimat yang ada di dalam kitab itu tanpa mengetahui, tanpa menguasai nahwu dan sorof yang sempurna. Nah, kalau dia tidak menguasai, maka pemahamannya pun akan salah, akan melenceng. Beda arti nantinya, ya. Ya, beda maksud dan tujuan. Ya, nah, ini saya mengacungi jempol kepada Ki Haji Abdul Ghalib, ya. Subhanallah, ilmu beliau memang patut kita acungi jempol. Saya sungguh sangat mengakui kealiman beliau. Begitu. Baik, terima kasih, Kiai. Mungkin ini yang terakhir dari saya, Kiai. Ini di awal tahun 2025, ya. Tentang masih bergulirnya pergerakan perjalanan tesis nasab
terputusnya nasab dari Pak Alwi yaitu tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Menurut pandangan batin jenengan ini gimana untuk kedepannya? Ini saya ingin tahu ini. Ya, kalau kita ini memandang secara real saja lah ya, secara real bahwa untuk permasalahan nasab kaum Alwi ya selama mereka ini belum memperbaiki diri ya dan masih mencatu dan menggunakan suatu perkataan atau suatu pengakuan sebagai zuriat Nabi ya dan tingkah laku adab mereka yang meleset dari akhlak baginda Nabi, maka akan terus bergulir seperti itu. Dan ketika mereka tidak bisa menjawab suatu kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan menunjukkan suatu kitab yang mutlak ya keberadaannya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, saya rasa akan tetap terus bergulir. Bukan hanya sampai tahun 2025, mungkin bisa sampai tahun seterusnya itu seperti itu. Makanya saya harapkan kepada saudara kita ya dari kalangan Pak Alwi ya untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini, mencari kitab rujukan yang bisa mereka gunakan untuk sebagai alat terkonfirmasinya nasab mereka sampai ke Rasulullah SAW, tapi tentunya dengan kitab yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kesohihannya dan masa dari kitab itu sendiri. Begitu, karena syuhrah wal istifadhah itu yaitu dari generasi-generasi mereka itu sudah masyhur terkenal, itu tidak boleh lepas dari kitab-kitab yang menunjukkan, menceritakan riwayat kemasyhuran mereka. Jadi kalau seandainya dikatakan syuhrah wal istifadhah tapi tidak tercatat di dalam kitab-kitab terdahulu, ini kan sesuatu yang muhal dan sesuatu yang mustahil ya. Karena apa? Karena sudah banyak pencatat-pencatat, apalagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Sedang sejarah para imam, sejarah para ulama-ulama terdahulu yang alim-alim saja dicatat, apalagi zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mereka ceritakan ada status dari para leluhur mereka yang statusnya itu disamakan dengan Imam Syafi'i, yaitu mustahid mutlak, seharusnya kan tercatat. Tetapi ketika tidak ditemukan, ya ini kan menjadi suatu pertanyaan besar kan begitu. Oleh karenanya monggo silahkan bagi para habaib untuk bisa sesegera mungkin mencari rujukan kitab yang sejaman atau mendekati yang bisa untuk mengkonfirmasi dan menjawab tentang penemuan, penelitian, kajian Kiai Haji Usman Al-Bantani. Begitu.